Iya, DMB. Nggak bisa ya? Nggak ada. Nggak ada konverter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini, Allah mudahkan kita berjumpa kembali di majelis ini, dimudahkan kita melangkah di masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita mengabdi kepadanya. Sekaligus sejenak kita meluangkan waktu untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Tiada harapan melainkan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya serta istiqomah di dalamnya hingga kematian kita menjemput. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Suatu hari sahabat Mu'ad bin Jabal pernah dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ada kesempatan, beliau mendekat kepada Nabi dan bertanya tentang sesuatu yang sesuatu ini merupakan perkara besar, merupakan perkara yang menjadi cita-cita, tujuan hidup manusia. Perkara apakah itu? Baik, kita buka hadis Tirmizi di nomor 2616. Jilid yang ketiga insyaallah. Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin As-Ani menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Asim bin Abu An-Najud, dari Abu Wa'il, dari Mu'az bin Jabal. Ia berkata, aku bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Pada suatu hari aku berada di dekat beliau, sedangkan kami sedang berjalan. Aku berkata, wahai Rasulullah,
beritahukan kepadaku amal perbuatan yang dapat membuatmu masuk surga dan menjauhkanku dari api neraka. Itulah pertanyaan Mu'adz bin Jabal. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, terangkan kepadaku tentang satu amal, yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar, yakni amal yang dapat memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Apa jawab Rasulullah? Beliau bersabda, kamu telah menanyakan persoalan yang besar kepadaku. Iya, kata Nabi, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh kau bertanya tentang perkara yang sangat besar. Jadi perkara yang besar, sesuatu yang dapat memasukkan orang ke mana, Pak? Surga. Itu perkara besar apa kecil, Pak? Perkara besar. Gimana caranya orang masuk surga itu perkara sangat besar. Gimana caranya masuk pegawai negeri, perkara besar apa kecil, Pak? Loh, kan sing jawab. Gimana caranya masuk jadi TNI, perkara besar apa kecil, Pak? Hah? Loh, ono sing besar. Besar apa kecil? Kecil. Tapi kenapa kok banyak orang sampai ngedol sawah, ngedol sapi, kadang sampai hutang-hutang? Hah? Apa, Pak? Nggak pede? Oh gitu. Ya. Jadi kalau sesuatu itu hanya orientasinya dunia, semua akan dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi surga yang kekal abadi itu menjadi tujuan utama manusia. Apalagi sesuatu yang dapat menjauhkan seseorang dari neraka. Ini bukan perkara kecil, ini perkara besar. Makanya Nabi menjawab, laqad sa'alta an 'azimin. Kau bertanya tentang perkara yang besar, Mu'adz. Dan hal itu apa kata Nabi? Hal itu mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Fa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaih. Hal itu mudah kata Nabi bagi yang dimudahkan oleh Allah. Mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Berarti itu tidak gampang bagi yang tidak dimudahkan. Apa saja perkara-perkara itu? Nabi menyebutkan poin demi poin tentang perkara yang besar itu. Dan itu adalah kemudahan dari Allah. Kalau tidak dimudahkan, tidak gampang. Apa kata beliau? Pertama, yaitu kamu hendaknya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kau menyembah Allah, mengabdi kepadanya, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi menghindari perbuatan syirik itu termasuk kemudahan dari siapa? Kemudahan dari Allah. Kadang orang tahu ini syirik, tapi angel. Kayak iso ninggal. Aku ro rek iki syirik iki gak oleh iki. Tapi nek gak ngene, gak payu dodolanku. Wong kanan kiri iki kabeh gawe.
dosa mulut, dosa kecil ini yang sering dilakukan, dikit-dikit. So, apa? Meso, mengumpat, itu dosa. Nah, dihapus dengan sedekah. Loh, kono kok ini sedekah korek lapor, aku ingin meso. Dihapus dosa-dosa kecil, dosa matanya, dosa telinganya, mendengarkan maksiat, melihat maksiat. Makanya ada zina mata, zina telinga, itu dosa kecil. Kalau zina yang sebenarnya melakukan hubungan, nah itu baru dosa gede. Tapi ada zina tangan, ada zina kaki, itu dihapus dengan sedekah salah satunya. Kemudian yang ketiga, Nabi menyebutkan apa? Salat yang dilakukan seseorang di malam hari. Salat apa Pak kira-kira itu Pak? Salat tahajud. Salat tahajud. Di sebagian malam dia bangun untuk salat tahajud. Sebagai apa? Ibadah tambahan. Kata Allah Jalla wa'ala, buka surah Al-Isra, surah 17. Ayat 79. Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Iya, wa minal laili, dan pada sebahagian malam, boleh tengah malam, boleh sepertiga malam terakhir. Fatahajjad bihi, bersolat tahajudlah kalian, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan buat kalian, suplemen. Makanan pokoknya ada 5 waktu, suplemennya salat sunnah. Afdalus salati ba'dal fariḍah, salat sebaik-baik salat setelah salat yang wajib, salatul lail, salat malam. Jika tidak diawali dengan tidur, maka namanya salat malam, kembali kepada nama asalnya. Kalau dilakukan setelah bangun tidur, maka dia berubah namanya atau diganti istilahnya dengan tahajud. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, di awal malam, namanya tarawih. Ikhwatal iman, semua ini adalah salatul lail, salat malam. Kemudian Allah katakan dalam ayat itu, asa, mudah-mudahan, ayyab'atsaka rabbuk, Allah Rabbmu membangkitkan kalian kelak, yakni di maqaman mahmudah, yakni tempat kedudukan yang terpuji. Itu kedudukan di akhirat, bukan kedudukan di dunia. Apalagi kalau didefinisikan dengan pangkat jabatan, maka jangan keliru, rajin tahajud supaya nggak mangkat. Itu kedudukan di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, 3 amalan-amalan sunnah ini, yakni puasa sunnah, sedekah, salat malam, berdasarkan ayat Allah. Makanya Nabi berhujjah. Beliau mengatakan membaca ayat dalam Al-Quran, 2 ayat. Apa kata Nabi SAW? Dia berkata, Rasulullah kemudian membaca firman Allah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, hingga pada lafaz apa yang mereka kerjakan. Iya, itulah surah As-Sajdah pada ayat 16 dan 17 yang dibaca oleh Nabi sebagai hujjah yang relevan, yang sesuai dengan apa yang beliau ucapkan, yang disebut dengan pintu-pintu kebaikan. Allah berfirman dalam surah 32 As-Sajdah pada ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an.
Apa kata Allah? Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Berarti bangun apa tidur, Pak? Lambungnya jauh dari tempat tidur. Berarti berjaga, dia bangun. Untuk apa? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa meminta kepada Rabb mereka. Mereka tegakkan salat khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan berharap. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah sedekah. Dia infakkan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian pada ayat yang ke-17, siapa yang mampu istiqomah dalam amalan itu, Allah janjikan surga. Yang surga itu di dalamnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Fala ta'lamu nafsun, maka tak seorang pun mengetahui apa itu ma ukhfiya lahum, yang Allah sembunyikan dari mereka, yaitu kenikmatan yang ada di surga. Ada nikmat-nikmat itu yang disembunyikan oleh Allah Jalla wa'ala. Min qurrati a'yun, yaitu dari jenis perkara-perkara yang menyedapkan pandangan mata. Qurrata a'yun, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan pahala atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Maka Nabi dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang salih al-jannah, surga. Apa itu? Ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan sesuatu yang belum pernah terbersih dalam hati manusia. Selagi manusia bisa bayangkan, surga itu kayak begini kira-kira, dia bisa imajinasikan surga itu, berarti surga itu jauh dari itu. Nggak ada orang yang sanggup membayangkannya, mengimajinasikannya, terbersih dalam hatinya. Inilah pintu-pintu kebaikan. Apa berhenti sampai di sini Nabi menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal? Ternyata belum. Beliau katakan kepada Mu'adz, apa itu? Beliau lalu bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang pangkal tiang dan sekaligus puncak segala urusan? Iya. Nabi kemudian mengatakan kepada Mu'adz, adulluka ya Mu'adz, maukah kau kutunjukkan biraqsil amri, tentang pangkal segala urusan dalam hidup ini, wa amudihi, tiangnya, wa dirwati saramihi, dan puncaknya. Ada pangkal, ada tiang, ada puncak. Maka apa jawab Mu'adz bin Jabal? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Iya, bukan hanya sekedar mengatakan na'am, iya. Jawaban Mu'adz lebih pasti, tidak sekedar yes. Kalau jawaban yang lebih pasti dari yes apa Pak? Apa Pak? Of course, sure, ya, of course. Itu lebih pasti jawabannya. Artinya apa? Mu'adz tidak mengatakan na'am, tapi beliau ucapkan bala. Bala ya Rasul, tentu
Rasul. Siapa yang tidak suka diberi ilmu oleh Nabi? Mu'adz bertanya tentang perkara yang dapat memasukkan ke dalam surga, menghindarkan dari neraka. Ternyata begitu banyak dijawab oleh Nabi. Ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah, ada pangkal, tiang, dan puncaknya. Kata Mu'adz, tentu wahai Rasulullah. Kemudian apa jawab beliau? Beliau bersabda, pangkal segala urusan adalah Islam. Ra'sul amri al-Islam. Pangkal segala urusan itu adalah Islam. 2. Tiangnya adalah sholat. Wa amuduhu as-salatu. Tiangnya adalah sholat. 3. Dan puncaknya adalah jihad. Ya. Dan yang ketiga, wa amud wa dirwatu sanami as-salat al-jihad. Dan puncaknya adalah jihad. Jihad fi sabilillah. Pangkal, tiang, dan puncak. Pangkal segala urusan kehidupan ini apa? Halo? Apa tadi Pak? Islam. Apa maksudnya? Bahwa pangkal semua urusan itu Islam. Artinya bahwa semua urusan hidup kita, kalau tidak bermuara kepada Islam, tidak untuk kepentingan Islam, tidak untuk kejayaan Islam, maka itu perkara kecil, bahkan bisa jadi sia-sia. Kalau itu bermuara kepada dunia, dunia akan dihancurkan oleh Allah. Dunia ini fana. Tapi kalau untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan agama kita, itu perkara besar. Ada nggak orang Pak menghabiskan duit banyak untuk kepentingan bukan Islam? Ada nggak? Miliaran, bahkan triliunan, tapi bukan untuk kemenangan Islam, tapi untuk kemenangan dirinya. Ada nggak? Contoh untuk apa? Halo? Wes jawaban dewi. Dihabiskan dana besar, miliaran, tapi bukan untuk kepentingan Islam, bukan untuk kejayaan Islam. Sebaliknya Pak, jangan remehkan. Kalau ada harta yang dikeluarkan walaupun sedikit, tapi itu untuk kepentingan Islam, jangan diremehkan. Walaupun hanya segelas air. Murah nggak ya? Secara materi di dunia ini segelas air murah. Tapi kalau itu untuk kepentingan Islam, itu Ustadz kalau tiap kesini dikasih minum, ya? Minumnya Ustadz itu perkara kecil apa perkara besar? Jangan diremehkan walaupun hanya aqua. Itu perkara besar. Kenapa? Untuk kepentingan tolabul ilmi, untuk kepentingan para ulama, para asatid, para mubaligh. Walaupun hanya segelas aqua, kalau itu untuk kepentingan agama Allah. Makanya aja diremehno nek pengajian mek disuguhi apa? Apem. Ya, ngono ngersulo apa rek lemeh. Itu untuk kepentingan agama Allah Jalla wa'ala. Remeh di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah itu perkara besar. Kenapa? Apapun potensi yang kita miliki, kalau itu diberdayakan untuk kepentingan Islam, agama Allah, kejayaan agama kita, itu perkara besar. Semua harus bermuara kepada Islam. Nah, kalau sudah masuk kepada ranah Islam, di dalamnya ada akidah, ada syariat, ada ibadah, ada muamalah, ada adab etika, ada dakwah. Di dalam urusan Islam itu, tapi ada yang paling penting dalam agama Islam ini. Perkara apa? Tiangnya. Apa tiangnya tadi itu? As-salatu, salat.
Karena ketika nanti di akhirat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah tidak akan bertanya apapun di hadapan orang Islam. Orang Islam pertama yang akan ditanya tentang apa? Salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salat. Amal pertama kali yang akan ditanya kelak di akhirat salatnya. In saluhat, jika salatnya baik, saluha sa'iru amali, amal yang lain akan dianggap baik. Maka salat itu barometer, tolak ukur terhadap amal perbuatan seseorang. Kalau salatnya baik, maka salat amal ibadah yang lain dianggap baik. Sebaliknya, wa in fasada sa'iru amali, jika salatnya buruk, dianggap buruk semua amalnya. Dan salat ini yang membedakan antara seorang yang beriman dengan orang yang kafir. Sekalipun dia mengaku muslim, KTP-nya Islam, namanya muslim, keturunan orang Islam, tapi enggak sholat, hakikatnya kafir. Karena dia membedakan antara mukmin dan kafir. Apa kata Nabi? Buka Muslim nomor 63. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, yang mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya tali penghubung antara seseorang dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan sholat. Iya, Nabi mengatakan bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri, perkara yang membedakan, membatasi antara seorang mukmin dan orang yang kafir serta berbuat syirik, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Kalau dia terang-terangan meninggalkan sholat, padahal ditegakkan hujah atasnya, tapi dia ingkari hal itu, maka dia telah kafir. Maka dalam Islam, perkara yang paling utama adalah sholat. Jaga sholat itu. Dan amal sholat ini nanti yang paling akhir dia hilang. Yang paling pertama kali musnah dalam Islam ini apa? Amanah. Dan yang paling akhir hilang dalam Islam ini adalah sholat. Maka jaga sholat, karena ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang kufur. Baik. Kemudian kalau ada tiang, ada puncak. Puncaknya apa? Adalah jihad. Jihad itu setelah urusan Islam itu sudah ditegakkan dalam hidup. Demikian pula secara khusus sholatnya ditegakkan dengan baik, maka puncaknya adalah jihad. Maka dusta kalau ada orang berjihad bukan atas nama Islam, karena ibarat ada puncak tapi tidak ada pondasi, tidak ada pangkal. Demikian pula mustahil orang berjihad tapi tidak sholat. Kau nang di jihad kan kok gak sholat, yang penting jihad. Ibarat ada puncak tapi nggak ada tiang. Tiangnya nggak ada tapi ada puncaknya. Berarti gimana, Pak? Hah? Ngawang, berarti mobil gampang terkena angin karena tidak ada penopangnya. Penopangnya itu adalah sholat. Dan tiang agama ini berdiri di atas bangunan Islam. Pondasi yang kuat. Inilah perkara yang disebutkan oleh Nabi merupakan perkara besar di dalam Islam ini. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kata beliau? Beliau kembali bersabda, maukah kamu aku beritahukan hal yang dapat menjaga itu semua? Ala adulluka ya Mu'adz bimalaki dalika kulli. Maukah kau kutunjukkan wahai Mu'adz
tentang sesuatu yang dapat menjaga itu semua, menjaga sholatmu, menjaga puasa, zakat, haji, rukun-rukun Islam, menjaga apa? Amalan sunnah, puasa sunnah, sedekah, bahkan menjaga sholat malammu. Menjaga di sini bisa berarti menjaga amalan itu tetap terpelihara. Dan yang paling utama, menjaga semua itu yaitu menjaga, memelihara pahala-pahalanya. Jangan sampai hangus. Sekalipun kita sudah lakukan rukun Islam lengkap, sampai haji sempurna, yang sunnah kita kerjakan, tapi bisa jadi habis pahala-pahala itu. Kenapa? Karena kita tidak jaga saat di dunia ini. Makanya Nabi berpesan kepada sahabat Mu'ad, maukah kau kutunjukkan tentang hal yang dapat menjaga semua itu? Apa jawab Mu'ad? Mu'ad menjawab, tentu wahai Rasulullah. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau lalu meraih lisan. Fa'akhadha lisanuhu. Kemudian beliau meraih lisannya. Beliau memegang lisannya. Saya tanya, apa lisan itu? Halo? Lisan itu apa lisan? Lisan. Lisan itu benda yang konkret atau kata benda abstrak? Lisan. Bukan kamus bahasa Arab. Lisan artinya apa? Browsing ini, saya kira bagok keluar. Rasul memegang itu berarti benda yang konkret atau yang abstrak? Benda yang konkret. Fa'akhadha lisanuhu. Rasul kemudian meraih lisannya. Saya tanya, meraih apanya? Mulut apa lidah? Kalau mulut itu famun bahasa Arabnya. Kalau lidah itu lisanun. Berarti lisan itu apa? Lidah. Cuman orang Indonesia ini nggak paham. Kadang lisan itu dianggap mulut. Lisan itu lidah. Nabi meraih lidahnya, dipegang lidahnya, dan mengatakan apa kata Nabi? Dan bersabda, tahanlah lisanmu ini. Iya. Kuffa alaika hada. Tahanlah olehmu ini. Hada. Tahanlah olehmu ini, wahai Mu'ad. Berarti yang dapat memelihara, menjaga seluruh amal kita itu apa kita? Lidah kita, lisan kita. Semua itu bergantung kepada lisannya ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Karena banyak orang itu amalnya habis karena tidak bisa menjaga lidah, tidak menjaga lisannya. Sehingga dengan lisannya ini dia bisa berbuat syirik, kufur, nifaq, kemunafikan. 4 bid'ah. 5 maksiat. Pertama syirik. Apa contoh kesyirikan dengan lisan? Yaitu berdoa meminta kepada selain Allah. Di samping dia minta kepada Allah, tapi juga minta kepada selain Allah. Kata Allah dalam surah Al-Isra 17. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 117.
Surat 23 ayat 117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Kalau terjemahan saya, wa man yad'u, wa man, dan barang siapa, yad'u dari kata da'a, yad'u apa? Berdoa, meminta, memanggil, menyeru. Karena berdoa itu bagian dari ibadah, ad-doa wal ibadah. Cuman di situ diterjemahkan menyembah. Karena bisa jadi orang itu memahami menyembah itu sempit, nyembah. Padahal menyembah itu termasuk di dalamnya apa? Meminta. Lisannya bergerak meminta. Wa man yad'u, dan barang siapa yang berdoa ma'allah, beserta Allah, ilahan akhar, ada ilah oknum yang lainnya. Dia minta kepada Allah, tapi juga dia minta kepada selain Allah, mendua. Inilah syirik dengan lisannya. Dia minta kepada Allah, dia sholat, tapi setelah sholat dia minta kepada kuburan atau meminta kepada penghuni kubur itu. Apakah kuburan itu kuburan wali? Jangankan waliullah, seandainya kuburan Nabi sekalipun, kau datang di Masjid Nabawi, mendekat ke makam Rasulullah, lantas di sana kau ucapkan, ya Rasulullah, aghisni, tolonglah aku. Syirik ini, syirik. Kau minta kepada Rasulullah, beliau sudah meninggal. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Meminta apapun, sekalipun mereka dalam keadaan susah pada zaman sahabat. Bahkan ketika terjadi peperangan antar sesama muslim, perang Siffin, perang Jamal, nggak ada contoh mereka datang mengadukan kepada Nabi, nggak ada. Apalagi minta kepada Nabi, minta kepada Allah, bukan kepada orang yang mati. Ini dengan ucapan lisannya. Kalau sudah melakukan kesyirikan seperti itu, Pak, habis pahala amal solehnya. Kenapa? Syirik besar, minta kepada selain Allah. Contohnya kepada orang yang sudah mati, atau bahkan ke kuburan-kuburan yang gak jelas. Ikhwatal iman. Pahala-pahala kita, sholat kita, rukun Islam yang kita kerjakan, semua bisa habis semua. Kata Allah Jalla wa'ala, bagi mereka yang berbuat syirik akan dihapus seluruh amal solehnya. Buka surat 39 Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apa kata Allah? Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Apa isinya? Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan ayat ini khitabnya kepada Nabi kita Muhammad. Wa ilal ladina min qablik,
dan juga kepada nabi-nabi sebelummu. Mereka sudah diberitahu, diberi wahyu dengan wahyu yang sama. Apa isinya? La in asyrakta, jika kau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, niscaya akan aku hapus seluruh amalmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan kau akan termasuk orang yang merugi. Hati-hati. Lisan ini bisa menghancurkan seluruh amal soleh. Kalau tidak keseluruhan, paling tidak secara parsial. Apa secara parsial? Yaitu amal yang dilakukan kemudian riya, pamer. Dia menceritakan amal perbuatan baiknya, itu riya, maka amal itu saja yang habis pahalanya. Hati-hati dengan riya, pamer. Cak, aku mah bengi tahajud. Rasane khusyuk. Koyok-koyok gaul suara. Senyap. Mangkane aku mek 2 rakaat. Padahal tangi jam 2. Begitu salam wis subuh. Menceritakan kalau sholatnya lama. Tiba sujud itu lu ngono sik pede cerita. Artinya kalau kita cerita amal kita, gak ada orang tanya, ya. Aku mau golek sahur Sidoarjo gak nemu. Golek sahur, Pak. Kalau ngomong takok cerita, nunjukkan kalau dia hari itu sedang apa? Nggak perlu. Riya habis pahala. Sodako juga begitu. Nggak usah cerita sodako itu. Kenapa? Sedekah kita ini hancur pahalanya kalau menyebut-nyebutnya. Kata Allah, buka Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Iya, perumpamaannya seperti apa? Kamatsali safwanin alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu salda. Apa kata Allah? Perumpamaan mereka. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin. Terus di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Tertimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu licin itu lagi. Kembali bersih, licin kembali, debunya hilang. Itulah perumpamaan orang yang sedekah nyebut-nyebut bil manni. Makanya Pak, kalau sedekah itu jangan cerita-cerita kepada siapapun. Bahkan orang yang akan dinaungi di akhirat 7 kelompok manusia, nomor 6 itu karena sedekahnya sembunyi-sembunyi. Sampai digambarkan oleh Nabi, hatta la ta'lamu simalu ma tunfiqu yaminu, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Itu bahasa kiasan, bukan makna lugas. Jangan gagal paham. Mari kono sedekah sing kiwa disikitno. Itu kiasan, tangan kanan, tangan kiri. Maksudnya apa? Dekat.
hidupnya dekat. Maksudnya kalau kita sedekah, orang terdekat kita nggak perlu tahu. Sekalipun dia dekat dengan kita, kalau apa-apa cerita, untuk sedekah nggak usah ngomong. Siapa dia kira-kira Pak orang yang dekat dengan kita? Istri. Dia adalah istri bagi seorang suami, atau sebaliknya, dia adalah suami bagi seorang istri. Makanya bapak-bapak nek sedekah nggak usah cerita. Ma, aku ingin kepethuk wong mak, sakno mak. Terus wong suwakno anake telu. Terus sampean mau kei apa? Tak kei duit. Lho, sampean kei piro? Tak kei 2 juta. Lho, aku gak tahu sampean kei jajan 2 juta. Sampean kei 2 juta. Iya sakno mak, pola iki rondo mak. Anake bilang, gak usah cerita Pak, bahaya sampean cerita. Niku nggak hanya pahalanya yang hilang ya kan, iso-iso apa nih sing hilang. Jadi nggak usah cerita-cerita, ibu-ibu juga begitu kalau sedekah, nggak usah cerita suami, asal itu dari hartanya sendiri. Kalau dari harta suami ya ngomong, Pak mau ono wong mis, terus tak kei piro 1 sen. Kon duwe duit, iya tak cukupno nang dompet sampean. Cerita ya, makanya kok hilang ini. Jadi satu menyebut-nyebut, yang kedua wal adha, menyakiti hati orang yang menerima. Karena bisa jadi Pak, kita ini diuji oleh Allah ketika sedekah kepada seseorang. Kadang orang yang kita kasih sedekah itu gak hati, menyakiti hati. Punya ponakan, orang tuanya meninggal, kita didik, kita sekolahkan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lulus jadi sarjana, masuk kerja, sukses, jadi manajer, bahkan jadi direktur. Ketemu kita, melengos, mantul nggak? Mantul nggak? Mantul. Itu ujiannya orang sedekah. Bagaimana caranya supaya apa yang kita sedekahkan ke dia itu tetap langgeng di hadapan Allah kelak? Lisannya dijaga, jangan sakiti dia. Kadang orang itu nggak kuat, kone ini, lali kok. Tapi kalau dia sapa sing nyekolahno awakmu. SD, SMP, kuliah, entah itu bondokku, gawe nyekolahno. Kon saiki sombong kon cilik digedhekno gede. Iso-iso. Hati-hati, menyakiti hati. Kadang kita sedekah sama pengemis, ngeki titik ngomel. Wis yo iki yo sepisan ae yo awas kok rene langganan. Ngeki gak sepiro mek ngomel, menyakiti hati. Padahal ucapan yang baik itu lebih bermanfaat, lebih baik daripada sedekah tapi menyakiti. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang ma'ruf, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khairun, itu lebih baik min shadaqatin, daripada sedekah yatba'uha adha, yang diikuti dengan menyakitkan hati. Itu Al-Baqarah juga 206 berapa ya? 63 atau 62. Baik. Ternyata yang menjaga semua itu Bapak Ibu Saudara sekalian, amal kita itu lisan. Makanya hati-hati. Lisan bisa menghapuskan pahala semua. Baik. Kemudian Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, "Wa innahu lamu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, lanjut.
wahai Rasulullah, apakah kami akan diberikan siksa akan apa yang kami ucapkan? Iya. Apakah kita bisa disiksa karena sebab ucapan kita? Apa jawab Rasulullah? Beliau menjawab, celaka kamu wahai Mu'adz. Sakilatka ummuka ya Mu'adz. Celaka kau Mu'adz. Ini ungkapan bahasa Arab. Kalau arti letternya sakilatka ummuka, semoga ibumu kehilangan dirimu. Ibumu kehilangan dirimu. Seorang ibu kehilangan anaknya. Gimana kira-kira Pak? Musibah gak itu? Musibah. Celaka gak? Celaka. Itu ungkapan orang Arab. Sakilatka ummuka, semoga ibumu kehilangan dirimu. Artinya apa? Celaka kau Mu'adz. Bukankah apa kata Nabi? Tidaklah manusia digenang wajah atau hidung mereka di dalam api neraka, melainkan karena hasil perbuatan lisan mereka. Iya. Fahal yakubbu an-nasa, bukankah manusia ditelungkupkan finnari, ke dalam neraka, ala wujuhihim au ala manakhirihim, atas wajah-wajah atau leher mereka, bima hasaidu alsinatihim, karena disebabkan perbuatan lisannya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, jagalah amal kita, pahala-pahala amal kita dengan menjaga lisan kita. Harus ditahan, dimpet, jangan sampai merojol, jangan sampai kebablas, jangan sampai meledos. Karena disitulah nanti bisa amal kita habis. Baik, mungkin ini pelajaran hadis pada pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Sebelum saya tutup, seperti biasa, saya berikan waktu kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sudah ditakdirkan menjadi muslim dari awal usia. Iya. Dalam perjalanan dari kecil sampai dewasa itu kan kualitas kita dalam berislam itu kan kadang-kadang ada mungkin karena tidak mengerti ilmunya, belum paham. Mengerti setelah kita dewasa seperti sekarang ini kita polibil dengan mendapatkan ilmu dari Islam. Apakah kita termasuk pada golongan yang selama ini hanya tidak mengerti ilmu, namun sekarang baru mengerti Islam sebagai fondasi kita, sholat sebagai yang mengakalkan kita, namun dalam perjalanan sholatnya tidak khusyuk dan lain-lain. Kemudian dalam puncaknya setelah sholat dan bersolat juga belum tentu. Bagaimana menurut Ustaz, kita ini apakah masuk dalam kategori yang Islamnya baik atau aman menurut kita? Tapi kita tetap akan terus belajar untuk menuju kepada ilmu yang sahih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebagaimana tabiat dari iman, iman itu bertingkat-tingkat dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yang penting bahwa seorang itu harus menjaga yakni keimanannya, jangan sampai hilang sama sekali. Adapun mengalami fluktuasi itu wajar. Kata itulah iman manusia dan jin. Beda dengan keimanan malaikat yang bersifat konstan. Kalau kita ini fluktuatif. Cuman kalau kita buat grafik fluktuatif naik turun, usahakan naik turunnya ini cenderung progresif naik. Begini tapi menaik ke atas.
Ya kalau kita garis lurus, ya tetap naik ujung-ujungnya. Dan itu sejalan dengan perjalanan hidup manusia. Karena manusia itu dikondisikan oleh Allah semakin mendekati kematian, itu dikondisikan semakin bertambah imannya, ingat kematian, dan seterusnya. Allah sudah kondisikan itu. Mulai dari fisik, uban sudah muncul, ya, itu tanda dari kita sudah tua. Supaya dia ingat, umurnya sudah lanjut, mata sudah kabur. Kemudian dari segi fisik kemampuan, sehingga tidak seperti seorang muda. Misalnya begini, waktu muda misalnya, seorang laki-laki itu mungkin hobinya, ya taruhlah playboy, bahasanya playboy. Walaupun belum sampai kategori zina, belum sampai, tapi dia playboy, punya banyak teman perempuan. Tapi menjelang tua, ketika semangat syahwatnya itu sudah kurang, mungkin perbuatannya udah berkurang. Orangnya sudah kempong, sudah jelek, fisiknya sudah lemah, sakit-sakitan. Dia mikir, teman-teman perempuannya udah berkurang. Ya mungkin juga sama tuanya juga kali. Ya, tapi kan sudah jauh dari perbuatan ketika masih muda. Allah kondisikan orang itu apa? Mendekati kematiannya, dia jauh dari maksiat. Dikondisikan sebetulnya oleh Allah. Tapi ketika Allah mengkondisikan secara umum seperti itu, tapi dia semakin menjadi, itu yang berbahaya. Makin tua, keladi. Sama seperti wanita, ketika masih muda, merasa cantik, rambutnya bagus, dia belum berjilbab. Begitu sudah muncul uban, malu nggak dia? Malu nggak? Mulai dia pergi ke toko jilbab. Sudah mau berjilbab. Walaupun awalnya motivasinya menutup ubannya, tapi ketika dia sudah terbiasa, kemudian tahu ilmunya, ternyata wajib ya. Tapi kenapa kok nggak dulu-dulu ya aku? Ya udah terlambat, itu perjalananmu seperti itu. Makanya ada wanita itu yang pakai jilbab bukan karena menutup aurat, tapi menutup apa? Menutup ubannya, bahkan menutup botaknya. Kenapa? Karena dia kena kanker. Setelah di kemo apa? Botak, gundut. Berarti itu apa? Allah sayang sama orang itu. Allah kondisikan wanita ini untuk berjilbab, menutup auratnya. Ya sing nemen iku wis tuwa, wis buta, gak jilbaban. Tidak mulia di hadapan Allah, hina di hadapan manusia. Ibu rek wong tuwa iku cek elek, wis tuwa, buta, bisa wedok ya. Lah, itu. Makanya manusia itu secara umum dikondisikan oleh Allah sebetulnya mendekat semakin hari kepada Allah. Nah, Allah itu Pak melihat kita itu prosesnya ini, bukan hasilnya, proses. Kita kemarin tidak tahu, sekarang tahu. Kita kemarin tidak ngerti, sekarang ngerti. Allah lihat prosesnya. Kita mau apa? Mau berubah, mau berbuat menjadi semakin baik. Oleh karena itu Allah berfirman, buka Al-Mulk surat yang ke-67 ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa kata Allah? Al-Mulk 67, yang akan menciptakan mati dan hidup untuk mengaji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa maha pengampun. Iya, alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan.
Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Allah tidak menyebutkan aktsarul amal, yang terbanyak amalnya, tapi apa? Yang terbaik. Apa bedanya aktsar dengan ahsan? Kalau aktsar amalan itu berarti Allah melihat kuantiti, jumlah. Allah tidak melihat kuantiti. Tapi yang Allah lihat itu adalah apa? Kualitas. Kualitas. Yang dilihat itu kualitas. Allah itu nggak menanyakan hasil. Berapa kau dapat? Apa yang sudah kau lakukan? Jumlahnya berapa? Enggak. Allah melihat kualitas. Dari mana kualitas itu? Dari dia berproses. Dia semakin baik dalam hidupnya. Makanya doa yang diajarkan kepada kita apa? Agar kita selalu bisa memperbaiki amal terus supaya lebih baik. Dan kita butuh pertolongan Allah untuk itu. Lagi-lagi sahabat Mu'adz bin Jabal pernah diberi wasiat oleh Nabi dengan satu doa agar kita ini amalnya tiap hari semakin baik. Buka Abu Dawud 1522. Ketika itu sahabat Mu'adz dipegang tangannya oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan, aku cinta kepadamu wahai Mu'adz. Luar biasa Mu'adz bin Jabal ini. Yang juga meriwayatkan hadis yang kita baca tadi itu dari Mu'adz bin Jabal. Baik, silakan. Dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dari As-Sunabihi, dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memegang tangannya lalu bersabda, wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku menyintaimu. Wallahi ya Mu'adz, la uhibbuka, sungguh aku cinta kepadamu. Orang kalau mendapatkan ucapan seperti itu dari Nabi, lumayan kan? Gak lumayan toh. Nabi mengatakan cinta kepada kita. Dan itu juga suri toladan untuk kita. Kalau kita mencintai seseorang, itu harus disampaikan. Dalam sebuah riwayat, idza ahabba ahadukum akhahu, jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, falyati fi manzilihi, datangilah rumahnya, fa ukhbiruhu, kabarkan kepadanya, annahu yuhibbuhu lillah, bahwasanya kau mencintainya karena Allah. Pernah nggak dilakukan? Cak sampai lapor ini, gak apa-apa tulis. Terus orang urusan enggak, aku ini loh. Aku itu seneng ambil awal, cinta ambil awal. Bukan seneng-seneng lanang kodolan, gombreng, bukan. Cinta di sini karena apa? Karena Allah. Lu, apa sampai seneng ambil aku? Enggak, sampai nih lu sabar lu. Lu kok iso? Iya, ini keplaki wong sampai menengah. Loh, karena kesabarannya, ya enggak apa-apa daripada karena dunia. Loh, kenapa sampai cinta saya? Iya, sampai kan anaknya bos, ya kan, anaknya jenderal. Ya kan? Itu tujuan duniawi kan seperti itu. Baik, ini Mu'adz diucapkan Rasul kepadanya cinta, dan itu diucapkan berapa kali? Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. 2 kali diucapkan. Kemudian beliau bersabda, aku amanatkan kepadamu wahai Mu'adz,
Janganlah sekali-kali setiap selesai sholat kamu tidak mengucapkan. Ternyata doa ini dibaca setiap kali sholat. Di ujung sholat kita. Boleh dibaca sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Atau setelah salam dibaca doa ini. Apa itu? Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Insya Allah kita sudah familiar mendengarnya. Yang artinya Allahumma, wahai Allah, a'inni, beri aku pertolongan. Pertolongan apa? 3 perkara. Ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu wahai Allah. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Dan yang ketiga, wa husni ibadatika, dan memperbaiki amal ibadah kepadamu. Artinya apa? Semakin hari kita harus semakin baik, ilmu semakin bertambah, amal semakin berkualitas. Walaupun jumlahnya tetap, tapi kualitasnya harus bertambah. Contoh sholat, mungkin itu yang bisa dilakukan, tapi yang harus ditingkatkan apa? Khusyuknya. Dan Allah mengkondisikan semakin kita kuat, semakin khusyuk. Itu dikondisikan. Wis tua, wis pegel, wis gak dindi. Akhirnya hidupnya rumah masjid. Itu Allah kondisikan. Kenapa? Awak wis loro-loron apa meneh saiki ana corona wis nang omah masjid. Itu lebih khusyuk. Coba kalau bapak sing blakrak ngelayap ya kan, di jalan ini orang menjadikan orang enggak khusyuk. Sing delok wong wedok, sing delok tongkrongan sing api, ya, delok ini, delok itu, dunia akhirnya mempengaruhi kita. Akhirnya apa? Sholatnya nggak khusyuk. Allahu Akbar. Mau ketok aneh, lumayan mau ketok ibu. Ya, bojoku kok gak koyo ngono. Gelem nggak jadi sing keluru. Wes mulai macam-macam pikirannya. Tapi kalau dari masjid ke rumah, jadi Allah itu mengkondisikan kita dengan adanya apa? Dengan adanya waktu usia yang sudah menjelang wudu. Jadi semakin baik. Di samping kita berdoa dengan doa seperti ini, maka jangan khawatir. Kalau dulu kita nggak ngerti, sekarang ngerti, alhamdulillah. Makanya para ulama dulu itu apa? Semakin aku tahu ilmu, semakin aku tahu bahwa aku adalah bodoh. Orang kalau semakin tahu ilmu, semakin dia mengerti bahwa dirinya ini adalah orang yang bodoh. Berarti banyak yang tidak atau belum diketahui. Makanya orang kalau nggak mau belajar, Pak, ilmunya nggak tambah, dia itu apa? Ngaku dirinya ngerti. Ruang itu yang bahaya. Baik, saya pikir cukup Pak, sudah lewat banyak. Semoga bermanfaat. Insya Allah pertanyaan berikutnya yang akan datang kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konektornya kena hilang.